Oke, jadi kita akan masuk ke pembagian ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita telah masuk ke sifat pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama masih ingat ya? Yang pertama itu kita masuk kalau dia cuma konstan, tidak ada hurufnya. Yang kedua ada angka, ada huruf, ada pangkat. Yang ketiga dia operasi hitung. Yang keempat perkalian. Nah, ini yang terakhir nih. Di video yang terakhir ini kita akan ngebahas terkait tentang pembagian fungsi turunan dari aljabar ya. Jadi kalau kalian sudah menemukan pembagian yang dia bentuknya fungsi, maka dia punya rumus. Nah, apa bedanya dengan yang apa sih? Bedanya dengan perkalian? Bedanya dia dikurang. Kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian itu dikurang, dan ada tambahannya apa? Dibagi dengan V kuadrat. Jadi ini adalah bedanya dari perkalian. Kalau perkalian itu penjumlahan, ini pengurangan. Dikurang dan dibagi V kuadrat ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal supaya benar-benar memahami terkait tentang pembagian dari fungsi turunan ya. Jadi di contoh kali ini kita akan masuk dengan soal yang mirip dengan perkalian, yaitu 2x kurang 3. Bedanya dia bukan dikali tapi kita bagi, yaitu 2x kurang 3 dibagi 3x plus 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kita misalkan ini bagi ya, pembagian yaitu 2x dibagi 3x plus 2. Nah, ini kalau tadi perkalian, ini pembagian. Jadi kita misalkan pembagian ini yaitu, masih ingat ya, ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi yang di atas sebagai U, yang di bawah sebagai V. Yaitu yang di atasnya tadi 2x kurang 3. Kalau perkalian itu yang di depan itu sebagai U. Nah, kalau pembagian itu yang di atas. Jadi yang di atas itu sebagai U. Dan U aksennya seperti biasa, turunan dari 2x kurang 3 adalah 2. Dan turunan dari 3x plus 2 adalah 3. Jadi ini adalah turunan sama persis dengan perkalian. Bedanya cuma di ujung, yaitu dia dikurang dan ada pembagian dengan V pangkat 2. Nah ini ya, jadi ini perlu diingat. Jangan sampai lupa bahwa kalau perkalian itu U aksen V ditambah U V aksen. Nah kalau ini dikurang ya, ini kalau yang, jadi jangan sampai salah. Pokoknya kalau pembagian itu dikurang. Ini bukan ditambah, tapi dikurang. Kalau perkalian itu ditambah. Oke, selanjutnya seperti biasa, dapatnya dari mana ini semua? Dapatnya dari ini, jabaran, yaitu U aksen dikali dengan V, turunkan. Jadi kita bikin polanya yaitu ke samping turunkan. Yang ini juga ke samping turunkan. Nah, ke samping turunkan, ke samping turunkan. Selanjutnya, seperti biasa, dibagi dengan 3x tambah 2 pangkat 2. Jadi bentuknya cuma dalam kurung ya. Ingat, hanya dikasih dalam kurung aja, bedanya cuma itu. Jadi kita punya konsep yang harus kita ingat, yaitu U aksen V dikurang U V aksen dibagi V pangkat 2. Selanjutnya seperti biasa kita jabarkan, yaitu kalikan ke dalam. 2 kali 3x tambah 2, lalu 2 dikali 2, selanjutnya negatif 3 dan dikali 2x, selanjutnya negatif 3 dikali negatif 3. Nah, selanjutnya kita hasilkan ya. 2 kali 3 6x, 2 kali 2 4, oh udah benar ya 4 ya. Yang selanjutnya 3 kali 2, 3 kali 2x sama dengan negatif 6x. Dapat dari mana negatif? Negatif kali positif, yaitu negatif. Selanjutnya negatif kali negatif, positif ya. Nah, positif. Tadi typo juga, yaitu negatif ketemu negatif, positif 9. Selanjutnya kita kumpulkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah ini. Selanjutnya, nah ini typo juga ya, karena
Hasilnya kan positif 4 dan positif 9 ya. Maka hasilnya berapa? Bukan negatif 5, tapi jawabannya 13. Nah, 13 per 3x tambah 2 pangkat 2. Lah, ini bawahnya dijabarkan nggak? Nggak usah. Jadi tergantung soalnya. Kalau misalkan kalian ketemu soal fungsi turunan itu pilihan ganda, biasanya pilihan ganda dia nggak perlu menjabarkan, dan jarang ada soal-soal atau fungsi-fungsi turunan yang minta dijabarkan, itu sangat-sangat jarang. Jadi dia bentuknya masih dalam bentuk pangkat, jadi lebih simpel. Jadi kita cukup mengingat bahwa di bawahnya itu pangkat 2. Yang dipangkatkan 2 jangan sampai kebalik ya, bukan U yang dipangkatkan 2, tapi yang di bawah penyebutnya. Nah, itu bedanya. Oke? Sekian di video kali ini, di video turunan fungsi aljabar part 2 ini. Semoga ini bisa mempermudah kalian dari mempelajari fungsi turunan aljabar, dan video selanjutnya kita akan belajar terkait tentang aplikasi-aplikasi dari fungsi turunan aljabar. Karena kurang etis rasanya kalau misalkan kita hanya belajar terkait tentang rumus-rumus tanpa memahami secara kontekstual bagaimana kita pengerjaan dari fungsi turunan aljabar ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya.